Halo, selamat pagi semuanya. Para pendengar radio 91,7 Heartline FM dan tentunya pasien Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Ya, apa kabar hari ini? Harapan kami semuanya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, hari ini tanggal 26 September 2020, Rumah Sakit Immanuel kembali hadir dalam acara talk show, yaitu kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan, yaitu dengan topik seputar kasus-kasus kegawat daruratan. Nah, tentu topik ini adalah topik yang sangat menarik sekali. Jadi bagi para pendengar radio Heartline sekalian, jangan beranjak dulu karena topik ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, dalam kesempatan ini perkenalkan, nama saya Frans Simajuntak akan menemani pendengar radio Heartline sekalian 1 jam ke depan, di mana dalam kesempatan ini juga narasumber kita dari Rumah Sakit Immanuel, yaitu Dr. Alexander Diki, akan menemani kita dan akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang kasus-kasus kegawat daruratan. Nah, di sini Dr. Diki telah hadir bersama-sama dengan kita. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Bang. Iya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Iya, sehat, Dok. Boleh diperkenalkan sama hak listener, dokter, di mana prakteknya? Silakan, Dok. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Alexander Diki. Saya biasa dipanggil Diki. Saya mulai berpraktek di Rumah Sakit Immanuel ini sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Iya, dokter kita masih sangat muda dan juga masih sangat energik ya para pendengar Heartline sekalian. Dan dalam kesempatan ini kita akan coba membahas yaitu kasus-kasus kegawat daruratan. Nah, kami persilakan Dokter Diki, silakan, Dok. Oke, terima kasih atas waktunya, Bang. Jadi kalau kita berbicara tentang gawat darurat ya, Bang, namanya gawat darurat itu artinya segera atau harus. Demikian juga dengan kasus-kasus yang sifatnya gawat darurat. Artinya kasus-kasus yang sifatnya gawat darurat itu harus segera terlaksana, harus segera segera ketemu dengan ahlinya. Dan tanda kutip di sini adalah ke rumah sakit ataupun ke klinik ya, yang ada unit gawat daruratnya. Jadi unit gawat darurat itu atau juga yang dikenal dengan UGD itu tuh merupakan suatu bagian ya, Bang ya, bagian dari suatu pelayanan di rumah sakit khususnya yang memprioritaskan pelayanan pada pasien dengan kondisi yang mengancam nyawa. Itu, Bang, garis tengahnya. Jadi yang mengancam nyawa itu. Iya, jadi perlu digarisbawahi, Dok, ya, mengancam nyawa gitu ya, Dok. Betul, ya? Dan itu tidak bisa ditunda ya, Bang. Iya. Karena kalau untuk yang kasus-kasus yang tidak mengancam nyawa, biasanya kita alihkan ke poliklinik atau klinik rawat jalan ya. Gitu, iya. Bang. Jadi kegawat daruratan itu identik dengan mengancam nyawa. Betul. Begitu ya, Dok? Iya. Heart listeners, kita akan coba bahas lebih jauh lagi tentang kasus-kasus kegawat daruratan seperti itu ya. Nah, Dok, kalau tadi dikatakan bahwa kegawat daruratan itu lebih cenderung untuk mengancam nyawa, gitu ya, Dok ya. Di sini boleh dijelaskan ya, Dok ya, pada kondisi yang bagaimana pasien harus datang ke UGD. Oke. Terima kasih, Bang, untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau kondisi-kondisi yang harus segera ditangani UGD itu cukup banyak ya, Bang. Iya. Jadi bukan cuma 1 atau 2, tapi cukup banyak dan juga kompleks. Ya, yang perlu saya garis bawahi lagi di Indonesia ya, khususnya pada sejak tahun 2014 ya sampai dengan sekarang, kita itu menganut sistem BPJS. Betul. BPJS sendiri sebenarnya punya kriteria-kriteria khusus di mana ada kasus-kasus yang masuk kategori gawat darurat, ada juga yang tidak masuk kategori gawat darurat. Dan kita tidak bisa menghindari itu gitu. Tapi secara garis besar saya bisa merangkum beberapa kasus, Bang, yang itu bisa digarisbawahi bahwa ini termasuk kasus-kasus gawat darurat yang harus segera terlaksana, dan itu dari semua bagian ya, Bang ya, baik dari bagian anak, lalu dewasa juga ya, penyakit dalam, bedah, kandungan dan sebagainya. Itu saya rangkum ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu kasus yang harus atau kondisi yang harus segera tertangani di UGD itu yang pertama serangan jantung. Serangan jantung ya, Dok ya. Serangan jantung atau henti jantung ya. Jantung itu merupakan organ yang otonom. Nah, otonom itu harus yang segera terlaksana. Karena apabila jantung itu mengalami serangan atau nyeri dada, ya biasanya diawali dengan keluhan nyeri dada atau nyeri di ulu hati ya, Bang. Itu menjadi satu tanda sendiri bahwa itu mengarah ke arah sana. Nah, lalu apalagi nih tanda-tandanya selain tadi nyeri dada? Biasanya ada dada terasa seperti tertekan, terasa penuh, sesak nafas. Itu gambaran secara umum ya, Bang, untuk serangan jantung ataupun henti jantung yang harus segera terlaksana di UGD. Kenapa harus segera? Karena serangan jantung itu kerjanya itu bukan sejam 2 jam,
ya, tapi bisa hitungan menit bahkan detik. Makanya pasien-pasien yang ada riwayat dari keluarganya mungkin ada riwayat ke arah sana, ke arah sakit jantung dan sebagainya, apabila mengalami keluhan yang tadi saya sampaikan, itu harus segera ke sana untuk melakukan screening apakah ini benar karena serangan jantung atau disebabkan oleh kelainan yang lain. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua itu cedera fisik akibat kecelakaan. Nah, kecelakaan ini juga fatal juga terutama, Bang. Jadi kita rumah sakit kita ini ya, Bang, kalau kita lihat kan lokasinya di jalan protokol nih, jalan bypass ya, jantung kota juga ya. Betul, jantung kota. Jadi rawan sekali dengan kecelakaan mobil, motor ataupun sebagainya. Nah, kecelakaan seperti itu juga vital, Bang. Apabila mengalami misalnya ada benturan di tangan, di dada, di kepala ataupun di mana, kita takutnya ke arah patah tangan atau ada cedera di kepala. Nah, untuk cedera-cedera akibat kecelakaan pun harus segera tertangani dengan cepat untuk di screening secara cepat apakah ada kelainan-kelainan misalnya di kepala atau di bagian-bagian vital yang lain yang mengancam nyawa. Misalnya memang ada perdarahan di kepala, itu juga kasus gawat darurat dan harus segera tertangani, Bang. Demikian juga patah misalnya, patah yang ada luka terbukanya juga itu termasuk kasus gawat darurat yang harus segera tertangani. Dan kasus yang lain cukup banyak ya, Bang. Kalau saya sebutkan banyak itu waktunya dia mungkin nggak ini. Oke, yang berikutnya, yang ketiga itu berikutnya adalah kesulitan bernafas. Nah, atau yang kesulitan bernafas sendiri itu banyak kasusnya. Ya, gejalanya memang sesak nafas ataupun gagal nafas. Biasanya seperti tercekik dan sebagainya. Sesak nafas sendiri pun itu banyak sekali ya, Bang ya. Bisa karena masalah di paru-paru atau ada benda nih, misalnya anak kecil nih yang terutama banyak nih, Bang, yang suka makan misalnya kayak koin, tertelan sampai masuk ke sini, itu kan bisa bikin sesak nafas juga karena ada benda asing yang ada di tenggorokannya. Dan itu harus segera diambil, di mana kalau bisa ngambilnya di gawat darurat, unit gawat darurat. Dan juga serangan-serangan asma itu pun kasus-kasus yang berat juga menimbulkan sesak nafas, itu juga harus segera tertanganinya di unit gawat darurat juga ya, untuk tata sana lebih lanjut misalnya dengan pemberian nebulisasi ataupun terapi-terapi yang lain ya. Atau ada gejala-gejala yang lain, misalnya ada penyakit paru-paru ataupun gagal jantung juga tadi ya, Bang, yang saya sebutkan juga bisa menyebabkan sesak nafas ataupun karena reaksi alergi. Jadi alergi pun sebenarnya juga menimbulkan reaksi sesak nafas ya, itu salah satunya. Oke, yang tidak kalah penting yang keempat itu adalah stroke. Stroke ya, Dok ya. Banyak kasus ya, Dok ya. Betul, Bang. Stroke itu sekarang juga sudah menjadi penyakit yang banyak ya, karena lifestyle juga sudah mulai berkembang, pola makan juga sudah mulai banyak. Jadi tingkat stroke itu juga kejadian stroke itu juga cukup banyak terjadi ya di Indonesia juga cukup banyak. Stroke sendiri pun ada dua, ada yang karena penyumbatan ataupun karena ada perdarahan. Dua-duanya gawat. Ya, dua-duanya gawat. Tapi yang lebih mengancam memang yang disebabkan karena perdarahan. Karena onsetnya atau timbul gejala itu lebih cepat daripada yang disebabkan karena penyumbatan. Tapi tidak menutup kemungkinan dua-duanya juga gawat dan harus segera tertangani ya, Bang. Oke, yang terakhir yang harus kondisi yang harus segera ditangani UGD itu adalah keracunan. Oke. Kenapa dengan keracunan, Dok? Nah, keracunan ini mungkin sering dianggap sepele ya, Bang. Mungkin dengan keracunan misalnya orang-orang awam mungkin dengan minum susu selesai gitu. Padahal belum tentu. Karena keracunan sendiri itu banyak sebabnya. Akibat makanan misalnya, ataupun misalnya minum ada tentamen suicide, ataupun misalnya ada kelakuan keinginan untuk bunuh diri. Misalnya minum organofosfat ataupun baygon dan sebagainya. Nah, untuk keracunan seperti itu tidak cukup dengan minum susu. Ya. Tidak cukup ya, Dok ya. Jadi yang selama ini kita dengar, apabila seseorang meminum cairan beracun katakanlah, terus dikatakan minum susu untuk menetralisir. Nah, itu dokter mungkin bisa dijelaskan apakah statement itu dibenarkan atau tidak? Untuk beberapa kasus keracunan mungkin ada yang bisa ditangani dengan susu gitu ya, Bang ya, karena susu memang sifatnya tuh bisa sebagai penetralisir. Tapi tidak semua dengan keracunan itu bisa tertangani dengan susu. Karena sebagai pertolongan pertama mungkin, Dok? Bisa saja? Enggak juga ya. Jadi memang kalau misalnya kita sudah tahu orang itu misalnya minum baygon dan sebagainya, itu harus segera dilarikan ke UGD karena itu harus ada antidotumnya ya, atau anti racunnya yang untuk mengeluarkan itu. Karena ini benar-benar mengancam nyawa ya, Dok ya. Karena akan menyebabkan gangguan organ yang lain gitu. Jadi keracunan tidak boleh dikesampingkan ya, Bang. Iya. Oke. Iya, tadi dokter kan dikatakan di situ bahwa kondisi yang bagaimana sih yang harus datang ke UGD seperti serangan jantung atau jantung, cedera fisik akibat
kecelakaan, kesulitan bernapas, stroke dan keracunan. Nah, jadi bagi para pendengar Heartliner sekalian, kita harus berhati-hati. Jadi kalau ada kita temukan kasus-kasus seperti ini, harus segera ke UGD. Nah, selain yang disebutkan di atas tadi, Dok, nah ada kasus-kasus lain nggak sih, Dok, yang harus segera ke UGD gitu ya? Karena memang sih tidak mengancam nyawa, tapi kan akan berakibat fatal apabila dibiarkan. Kita sudah tahu sakit, tapi kita biarkan gitu loh. Ada nggak penyakit-penyakit lain, Dok? Untuk kasus-kasus yang lain juga ada ya Bang. Jadi kan tadi kan itu yang saya simpulkan itu bagian-bagian yang besar atau yang paling utama lah istilahnya dari beberapa kasus-kasus yang ada. Tapi juga ada kejadian-kejadian atau gejala-gejala yang lain yang menjadi perhatian juga, yang perhatian lebih terutama untuk kasus-kasus yang bisa masuk ke gawat darurat. Kayak yang pertama itu adalah pingsan atau penurunan kesadaran. Pingsan sendiri pun itu merupakan suatu gejala ya Bang. Gejala itu kan timbul akibat suatu penyakit. Nah, penyakitnya apa kita harus cari. Pingsan sendiri misalnya bisa karena kekurangan oksigen, bisa pingsan, bisa atau karena belum makan gitu ya. Betul, iya, itu belum makan atau hipoglikemi. Nah, itu juga bisa bikin penurunan kesadaran atau pingsan juga. Jadi pingsan pun harus dicari sebabnya apa dan itu harus segera dilarikan ke UGD. Yang berikutnya tadi serangan jantung sudah tadi ya Bang ya, nyeri dada yang hebat dan sebagainya itu juga harus segera ke UGD. Lalu sakit kepala yang nggak biasa, jadi sakit kepala yang luar biasa yang nyerinya itu nyeri sekali. Nah itu vertigo kali seperti kata orang ya. Vertigo bisa tapi juga ada yang sakit sekali tidak terkalahkan. Iya, sampai nggak bisa melakukan aktivitas apapun. Itu juga harus segera dilarikan ke UGD. Karena itu bisa sebagai suatu manifestasi klinis atau gejala klinis. Itu ke arah mana nih penyakitnya nih? Yang selama ini kita tidak tahu ya Dok ya. Betul, itu bisa harus dicari juga. Apakah memang ada gangguan di otak ataupun ada gangguan di organ lain, misalnya di mata atau di bagian pesarapan yang lain, yang sehingga bisa bikin sakit kepala yang hebat tersendiri. Ya, yang berikutnya tuh ini juga yang paling fatal dan banyak terjadi pada anak-anak, kejang. Nah, kejang pun itu harus segera tertangani. Kenapa? Karena apabila kejang itu terjadi lebih dari 1 menit, ya Bang, itu bisa menyebabkan kerusakan di sel-sel di otak. Nah, jadi kejang itu harus minimalisir kejadiannya, bahkan juga di stop supaya tidak terjadi bangkitan kejang lagi. Nah, untuk penanganan kejang pun nanti kita bahas di terakhir ya Bang ya. Makanya ada obat-obat apa saja yang harus disiapkan nanti di rumah. Nah, kejang ini juga harus tertangani, harus segera tertangani untuk lebih cepatnya di UGD tadi itu. Yang lainnya itu adalah perdarahan. Nah, perdarahan pun banyak sekali perdarahan, bisa di hidung, bisa juga di mulut, mimisan gitu ya? Betul, bisa di hidung, mimisan ataupun perdarahan yang lain. Misalnya untuk wanita sendiri misalnya ya Bang ya, perdarahan dari saluran reproduksi. Nah, itu kan bisa ada misalnya keguguran, ataupun ada sebab yang lain. Itu juga harus segera tertangani supaya dicari kira-kira apa ini yang menyebabkan jadi perdarahan itu sendiri. Yang terakhir adalah batuk dan juga muntah darah. Batuk sendiri itu merupakan manifestasi klinis Bang. Tadi ada anak misalnya makan koin, salah satu manifestasi klinisnya kan batuk gitu. Nah, itu batuk itu bisa karena penyakit infeksi ataupun tertelan makanan apa yang menyebabkan sangkutan di tenggorokan sehingga menyebabkan manifestasi batuk. Yang lain adalah muntah darah. Itu juga satu yang kegawat daruratan yang harus segera dicari. Kira-kira apa nih yang menyebabkan muntah darah itu sendiri Bang? Iya, dan ternyata banyak sekali ya para pendengar radio Heartline sekalian ya. Jadi kita jangan terlalu menganggap remeh apa yang sedang terjadi dalam diri kita, dalam keluarga ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk segera bawa ke UGD seperti itu ya Dok ya. Karena UGD ini merupakan tempat di mana pertama kali kita membawa orang-orang yang sakit seperti itu ya Dok ya. Lanjut ya Dok ya, kita masih bisa nanya-nanya lagi nih Dok ya. Iya Dok, di dalam pelayanan di UGD yang sangat prioritas gitu Dok ya, berdasarkan kegawat daruratannya, apakah semuanya harus dibawa ke UGD, semua dibawa ke UGD? Ada nggak sih skala prioritas bahwa pasien tersebut harus dibawa ke UGD? Jangan sampai nanti ada demam biasa saja UGD gitu kan ya. Karena alangkah repotnya semuanya harus ke UGD gitu ya Dok ya. Boleh Dok dijelaskan Dok yang prioritas yang harus ke UGD itu penyakit seperti apa? Oke, terima kasih Bang. Jadi tadi Abang nyenggol sedikit tentang demam nih. Nah, saya tambahkan satu lagi tadi Abang ya, selain yang tadi yang ada pingsan, nyeri dan sebagainya, demam tinggi pun itu juga harus jadi perhatian khusus ya Bang. Jadi demam tinggi yang lebih dari 40 derajat Celcius itu juga harus segera ditangani, karena itu juga suatu kegawatan juga, khususnya pada anak ya Bang. Pada anak ya. Karena kalau demam tinggi pada anak itu bisa menyebabkan kejang. Dan itu juga bahaya ya. Dan akan berakibat fatal ya Dok ya. Betul, yang tadi saya sudah sampaikan tadi.
Oke. Lalu tadi Bang Frat juga sempat tanya untuk prioritas pelayanan di UGD. Oke. Bang, banyak beberapa kasus yang sering saya temui ya di UGD. Jadi pasien-pasien itu ya mungkin kita juga ya namanya panik dan sebagainya. Kita bawa ke UGD pasti kepengennya kan ditata laksana cepat segera gitu. Padahal ada kategori-kategori tertentu yang harus dikelompok-kelompokkan. Mana nih penyakit yang harus segera tertangani, masih bisa ditunda sebentar, ataupun masih bisa dipindahkan ke poliklinik atau rawat jalan. Ya, itu namanya prioritas ya dok ya? Betul, itu ada kategori-kategorinya juga Bang. Kategori 1 itu disebut dengan harus segera ditolong, seperti kasus tadi penurunan kesadaran, kejang, ataupun sesak nafas, ataupun yang henti jantung, betul, itu yang butuh resusitasi dan sebagainya, itu segera tertolong. Lalu berikutnya kalau kategori gawat, nah ini gawat itu ya seperti yang tadi, misalnya ada misalnya ada perdarahan aktif tapi tidak terlalu masif, ada terlalu banyak, itu masih bisa ditunda ketimbang yang tadi gitu. Meskipun masih poliklinik lah ya dok ya? Enggak, kalau untuk perdarahan tidak boleh ya dok ya? Boleh, itu harus segera kecuali tadi yang abortus. Kalau abortus beberapa kasus mungkin masih bisa di poliklinik atau rawat jalan ya. Masih bisa ditunda ya dok ya? Masih bisa diobservasi dulu misalnya. Tapi untuk perdarahan yang sifatnya masif atau segera itu juga termasuk kategori yang pertama, harus segera ditolong. Lalu berikutnya kategori yang ketiga itu yang berpotensi mengalami perburukan. Nah, berpotensi mengalami perburukan itu tidak masuk dalam kategori yang gawat sekali. Artinya mungkin memang bisa menimbulkan suatu gejala yang gawat, tapi itu istilahnya masih bisa dinantikan lah istilahnya. Masih bisa didahulukan untuk penyakit-penyakit yang lain. Jadi contoh-contohnya itu adalah misalnya kayak penyakit-penyakit berat misalnya akibat luka ataupun dehidrasi, itu juga masuk kategori yang berpotensi mengalami perburukan tapi masih bisa nanti gitu, ketimbang yang harus segera ditolong tadi ya Bang, yang kayak henti jantung ataupun henti nafas. Lalu yang berikutnya tuh kategori 4 itu yang kondisi serius namun bukan kegawatan. Itu contohnya itu seperti kayak migrain atau sakit kepala sebelah atau sakit telinga, ataupun misalnya ada benda asing yang masuk ke mata ataupun masuk telinga, itu masuk kategori yang keempat, kondisi serius namun bukan kegawatan. Karena ini tidak dianggap sebagai gawat daruratan ya dok ya? Betul. Lebih-lebih ada lagi nih Bang kasus yang misalnya mungkin ini juga banyak terjadi ya, kayak seperti demam hari pertama langsung dibawa ke UGD gitu. Padahal demamnya juga tidak tinggi-tinggi amat, misalnya di bawah 38, tapi sudah hangat-hangat gitu langsung dibawa ke UGD. Sebenarnya yang kasus-kasus seperti ini masih bisa ditunda. Karena ada faktor panik tadi ya dok ya? Betul. Masih bisa ditunda, ataupun kalau memang mau berobatnya bukan ke UGD tapi ke rawat jalan atau poliklinik tadi Bang. Iya. Itu kan kita sudah bahas ya penyakit-penyakit yang prioritas, bagaimana kita harus datang ke UGD gitu ya. Ada yang harus segera, ada yang masih bisa ditunda gitu ya dok ya. Nah di sini dok banyak kan orang-orang di rumah, ada orang tua yang sakit ataupun tidak sakit, atau ada anak yang sakit ataupun tidak sakit seperti itu ya dok ya. Nah perlu nggak sih ada persediaan obat-obat di rumah seperti itu dok? Atau obat yang wajib ada di rumah? Nah karena kan kita lihat tadi ada kegawat daruratan, karena kegawat daruratan ini kan penyakit ini kita nggak tahu kapan itu datang, sehingga kita harus berjaga-jaga sejauh mana kita mempersiapkan obat-obatan untuk persiapan kita di rumah dok. Boleh dijelaskan dok? Iya Bang, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk kita berbicara tentang persediaan obat ya, persediaan obat yang wajib ada di rumah itu, sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya membagi itu menjadi dua bagian. Jadi ada yang namanya pertama itu obat dasar, yang kedua itu adalah obat khusus. Kalau obat-obat dasar itu biasanya obat-obat yang sifatnya itu bisa diberikan tanpa resep khusus oleh dokter ya Bang. Misalnya contoh nih obat-obat dasarnya apa saja, misalnya obat penurun panas seperti paracetamol, atau obat untuk misalnya sakit perut seperti misalnya antasida ataupun Promac dan sebagainya untuk mual muntah itu, ataupun obat-obat seperti untuk batuk pilek itu juga sebenarnya bisa dibeli sendiri misalnya di apotek dan apotek ataupun di warung. Tapi kalau warung sekarang sudah nggak boleh lagi tuh jual obat ya. Sudah nggak boleh dok ya? Sudah nggak boleh lagi. Jadi kalau seperti Promac tadi tuh nggak ada lagi di warung, nggak boleh lagi ya? Sudah nggak boleh. Harusnya dibelinya di apotek ya Bang ya. Itu obat toko obat dok? Nggak. Toko obat ya apotek ya. Beda sih sebenarnya. Karena saya tahunya kalau toko obat itu apotek. Ada toko obat, ada toko obat, ada apotek. Jadi tadi ada obat dasar ya, obat dasar sama obat khusus. Kalau obat-obat dasar yang tadi yang saya sebutkan tadi, jadi ada obat penurun panas ataupun obat luka. Obat luka sendiri itu ada macam-macamnya seperti antiseptik ya. Antiseptik yang bisa dikenal di masyarakat itu seperti betadine. Hingga jangan lupa juga untuk kasanya, kasa sterilnya, perbannya juga. Lalu tadi obat-obat flu, obat
apa namanya, pereda nyeri seperti paracetamol. Paracetamol itu juga bukan hanya untuk penurun panas ya bang, tapi juga bisa untuk pereda nyeri juga. Oke. Nah jangan lupa yang terakhir ini mungkin sering dilupakan. Apa itu? Itu adalah alat-alat kesehatan. Alat-alat kesehatan dok. Termometer ya bang, yang sekarang lagi viral nih ya, COVID-19 ya. Jadi alat-alat itu juga jangan lupa. Jadi harus disediakan di rumah untuk pemeriksaan mandiri di rumah. Ya apabila misalnya kok kita ngerasa badan kita sudah anget-anget gitu ya, itu kita bisa ukur suhu sendiri di rumah. Gitu. Kalau memang sudah lebih dari 38 dan sudah lebih dari 3 hari, ya itu perlu ketemu sama dokter ataupun ya tenaga kesehatan lain yang sekiranya bisa mengatasi itu. Iya. Oke. Nah, tadi kan udah ngomong obat dasar nih bang, kita belum ngomong obat khusus nih. Iya betul, obat khusus dok. Kalau obat khusus, kita ngomong obat khusus. Kalau namanya obat khusus ya berarti khusus tertentu. Nah khusus tertentu untuk penyakit tertentu. Betul bang, untuk penyakit tertentu. Misalnya adalah pada orang-orang yang mempunyai riwayat misalnya darah tinggi ataupun diabetes. Nah 2 kasus ini hanya sebagai contoh ya bang. Sebenarnya kasus yang lain tuh banyak. Diabetes, darah tinggi, jantung, stroke dan sebagainya tadi itu yang mempunyai obat-obatan khusus yang itu perlu penantangan lama. Nah itu adalah obat-obat khusus ini adalah obat-obat yang harus ditebus dengan resep dokter, dan pasien-pasien yang seperti ini itu perlu kontrol ulang gitu untuk evaluasi lebih lanjut apakah gula darahnya sudah terkontrol ataupun tensinya sudah terkontrol. Dan satu lagi juga obat-obat kejang ya, karena pada anak, selagi kita ngomongin pada anak juga kejang pada anak itu bisa dikatakan dia bebas kejang atau sembuh apabila setelah 2 tahun jadi berobat nih bang dengan obat-obatan ini, obat-obat kejang, lalu tertangani sampai dengan 2 tahun, lalu 2 tahun bebas kejang ya, 2 tahun bebas kejang, tidak ada kejang selama 2 tahun, baru itu dinyatakan pasien itu bebas dari kejang gitu. Jadi artinya kan obat-obat kejang itu butuh waktu yang lama juga. Jadi persiapannya harus selalu ada ya dok ya. Itu adalah obat-obat yang khusus tadi yang saya sebutkan tadi bang, gitu sih. Oke, baik dok. Kita kan melihat banyak ya orang tua punya anak, punya balita gitu ya, yang dimana anak ini kapan sakit kita nggak ngerti gitu ya dok. Yang menjadi pertanyaan saya gitu ya, bagi orang tua yang punya anak atau punya balita, obat wajib apa dok yang harus dipersiapkan di rumah? Ini khusus anak-anak nih dok. Ya karena anak-anak ini sering kejadian demam lah, mencret lah, muntah lah, itu yang sering kita alami sehari-hari dok. Mungkin boleh dijelaskan dok, obat yang wajib dok disiapkan di rumah dok. Obat-obat yang wajib ya bang. Jadi tadi kan kita sudah membahas obat-obat dasar dan juga obat khusus ya. Sebenarnya kalau kita menyinggung obat-obat wajib ini yang pada anak, sebenarnya kan untuk sifatnya jaga-jaga ya bang. Jaga-jaga. Jadi obat-obat yang sifatnya seperti itu ada beberapa bagian sih atau bagian contoh-contoh juga. Yang pertama pada anak itu banyak kasus seperti alergi. Ya jadi memang pertama obat-obat alergi itu harus disiapkan oleh orang tua. Ya contohnya ini hanya sebagai contoh saja ya. Yang pertama itu CTM ataupun dexamethasone. Nah tapi untuk pada anak, saya tetap menyarankan sebaiknya ketemu dengan ahlinya atau ketemu dengan dokter, karena pada anak itu tidak bisa sembarangan diberikan obat-obatan bang. Jadi perlu penyesuaian dosis. Nah penyesuaian dosis itu ya sebaiknya ketemu sama dokter ya, karena yang tahu dosisnya dan sebagainya itu dokter. Jadi nggak boleh sembarangan dikasih, karena kalau sembarangan dikasih takutnya malah overdosis ataupun malah low dosis, malah nggak ada efeknya gitu pada anak. Yang pertama tadi ya bang, obat untuk alergi, contohnya CTM ataupun dexamethasone. Yang berikutnya itu adalah obat-obat yang sifatnya untuk menghilangkan gatal. Nah ini juga banyak nih orang tua yang mengeluhkan anaknya kok jadi merah ataupun misalnya gatal kayak biang keringat dan sebagainya. Itu juga bisa diberikan obat-obatan yang sifatnya seperti bedak tabur dan sebagainya. Lalu berikutnya juga obat untuk ini tadi yang saya sering singgung ya bang, untuk kejang. Obat kejang. Obat kejang ini pada anak biasanya selain disebabkan karena ada riwayat kejang sebelumnya ataupun ada demam. Jadi kalau memang demam ya diatasi demamnya dulu ya bang. Tadi penurun panas dan sebagainya itu juga harus punya ya. Wajib sebenarnya sih bang. Selain kalau untuk orang tua itu tadi selain punya alat-alat kesehatan juga, obat-obat yang tadi juga obat-obat dasar tadi pun sebenarnya harus punya juga. Ini kalau untuk yang balita sebenarnya lebih khusus lagi. Obat kejang pun pada anak itu juga banyak variasinya. Ada yang diminumkan, ada juga yang mohon maaf dimasukkan ke lubang pantat. Nah, masuk ke lubang pantat itu juga wajib punya, karena itu yang lebih cepat penanganannya bang daripada yang dimasukkan ke mulut. Jadi lubang pantat itu lebih cepat penanganan kejangnya. Tapi sekali lagi obat-obat ini sifatnya adalah obat-obat yang
pertama kali diberikan gitu, hanya untuk mengurangi gejala saja. Untuk penanganan penyakitnya ataupun yang utamanya itu tetap harus ketemu sama dokter ataupun yang ahlinya itu sendiri, Bang. Gitu. Iya, Dok, tadi kan sudah banyak sekali ya, ada obat wajib, ada obat khusus gitu ya, terus juga bagi anak-anak perlu disiapkan obat. Nah, sekarang ini kan tidak sesuatu yang mudah atau juga bisa dikatakan mudah untuk mendapatkan obat ya, Dok ya. Betul. Karena obat-obat yang mungkin juga kita sebutkan tadi belum tentu mudah kita dapat. Betul. Gitu ya, Dok ya. Bagaimana, Dok, caranya untuk mendapatkan obat ini? Apakah ini memang kita harus beli langsung di apotik atau memang kita harus ke dokter pribadi atau memang kita harus ke dokter pribadi kita sehingga ketersediaan obat ini benar-benar selalu ada di rumah gitu loh, Dok. Ya. Bagaimana kita cara mendapatkannya? Oke, terima kasih, Bang. Jadi kalau untuk obat-obat dasar, ya obat-obat dasar misalnya seperti tadi contoh paracetamol ataupun antacid dan sebagainya, itu sebenarnya bisa dibeli bebas di apotik ya, Bang. Saya nggak ngomong warung, saya ngomongin apotik. Soalnya kalau warung itu nama kerennya apotik ya, Dok. Karena kalau warung itu sepertinya sekarang sudah tidak boleh menjual obat-obat lagi ya, Bang. Kalau yang untuk yang resminya memang di apotik. Dan kalau sifatnya obat-obat dasar seperti tadi paracetamol untuk antacid misalnya contohnya ataupun CTM, obat-obat alergi, betadine ya untuk antiseptik dan sebagainya itu bisa dibeli di apotik. Ya. Jadi tepatnya apotik ya, Dok, ya? Tetap apotik ya, Bang, karena di sana juga ada tenaga kesehatan juga ya, di situ juga ada. Tapi kalau obat-obat yang sifatnya khusus itu harus ketemu dengan dokter dulu, Bang. Harus ketemu sama dokter dulu, apalagi ada riwayat-riwayat tadi ya, Bang ya, ada sakit jantung, ada sakit hipertensi, sakit kencing manis dan sebagainya, itu harus ketemu sama dokter dulu supaya dapat resep, dan resepnya itu nanti bisa ditebus di apotik tempat pengambilan obat itu sendiri. Gitu sih, Bang, kalau dari saya. Iya, selain dosis yang tepat ya, Dok ya, terapinya juga harus tepat ya, Dok ya. Khususnya pada anak ya. Pada anak ya, dosis yang tepat, terapi tepat ya, Dok ya. Betul. Jadi karena sering sekali obat yang ada di rumah pun bisa juga mengancam nyawa ya, Dok ya. Iya. Ya, contoh obatnya expired ya, Dok. Nah, itu dia, betul, Bang. Atau juga salah pemberian. Iya. Itu mengancam nyawa ya, Dok ya. Begitu juga dengan penyimpanannya ya, Dok ya. Penyimpanan juga harus di tempat-tempat tertentu ya, Bang. Nggak boleh yang sembarangan taruh gitu saja. Jadi sesuai dengan kemasan ya, Dok ya. Betul. Harus perhatikan ya, Dok ya. Iya, betul, Bang. Iya. Jadi bagi para pendengar Radio Heartland sekalian, ternyata kita tidak semudah yang kita tahu untuk menyiapkan obat ya, Dok ya. Betul. Tapi kita harus selalu konsul dengan dokter. Kira-kira obat yang kita butuhkan itu disediakan sesuai dengan anjuran dokter. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, kita lanjut lagi nih, Dok. Pertanyaannya, kita kan tadi sudah sangat banyak sekali berbicara kegawat daruratan. Ya, sekarang nih masa-masa pandemik sekarang ya, COVID ya, kayaknya di mana-mana banyak yang merasa horor ya, takut ya. Betul. Ya jujur sih, secara pribadi takut ya, tapi gimana lagi kita sebagai praktisi kesehatan mau tidak mau harus memberanikan diri ya, Dok ya. Akan tetapi di sini yang menjadi pertanyaan saya, Dok, kita kan berbicara kegawat daruratan. Betul. Nah, saat seseorang lah katakan dia sedang di rumah atau dimanapun berada mengalami gangguan-gangguan yang mungkin selama ini dia tahu bahwa dia sudah sesak napas contohnya, dan dia takut gitu loh datang untuk berobat, dan takut datang untuk ke UGD gitu ya contohnya, Dok ya. Nah, dalam kondisi yang sedang terjadi saat ini, Dok, ya bagaimana saran dokter kepada para pendengar Radio Heartland sekalian ataupun pasien-pasien rumah sakit Immanuel tentunya ya, supaya mereka tidak menunda untuk datang berobat? Apa yang menjadi saran dokter? Bagaimana, Dok, solusinya, Dok? Oke, Bang, terima kasih. Jadi begini, Bang, memang pandemi COVID ini jahat ya. Sangat jahat. Pandemi COVID-19 ini sangat jahat ya. Jahatnya itu ini mengancam semua lapisan masyarakat. Bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tapi juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan semuanya pokoknya itu terserang ya, Bang. Jadi memang dampaknya itu memang kecemasan, ketakutan kepada masyarakat. Semuanya pun, bahkan kita pun mungkin juga merasa takut untuk berkunjung ke tempat-tempat sosial gitu ya, tempat-tempat umum ya. Jadi kita berbicara tentang kasus gawat darurat. Namanya tadi kita dari awal tadi kita sudah bahas ya, Bang. Namanya gawat darurat. Gawat itu artinya harus segera tertangani. Apabila tidak tertangani bisa mengancam nyawa. Nah, memang
Ini sedikit mengedukasi saja. Kalau untuk kasus-kasus gawat darurat seperti yang kita sudah sebutkan, seperti misalnya sekali lagi ada serangan jantung, nyeri dada, ataupun sesak nafas yang hebat, sakit kepala, kecelakaan, ataupun yang tadi kita sebutkan di awal, sebenarnya itu tidak boleh ditunda. Ya, karena saya dapat bacaan juga sih Bang, saya sudah baca itu ada penelitian juga ini dilakukan di luar negeri ya, di luar negeri. Jadi surveinya ini dia melakukan bahwa tingkat pengunjung di rumah sakit menurun. Sangat menurun ya, sangat menurun. Jadi sekitar 75 responden yang dilakukan di Journal of the American College of Cardiology ya. Jadi kasus untuk jantung itu menyatakan bahwa 40% penurunan penggunaan kateter jantung yang digunakan untuk menangani serangan jantung akut itu menjadi menurun. Padahal itu kan kasus yang gawat ya Bang ya. Namanya serangan jantung akut dan itu harus segera tertangani. Bahkan juga ada lagi nih yang menyatakan bahwa sekitar 75 responden itu menyatakan bahwa mereka takut menambah beban pelayanan bagi masyarakat, bagi pelayanan kesehatan. Padahal justru memang dengan pandemi tadi kita juga bahas ya, pandemi itu jahat. Oke, tapi kita juga di sini proteksi juga baik ya, khususnya di rumah sakit Immanuel ini juga kita sudah proteksi semaksimal mungkin yang kita bisa. Kita sudah pakai APD dengan berbagai level 2, level 3, ataupun level 1 sesuai dengan zona-zonanya. Kalau di UGD kita sudah pakai level 3 ya Bang. Sudah pakai level 3, kita sudah pakai masker 2 lapis, sudah pakai N95 dan sebagainya. Jadi tujuan menggunakan masker itu untuk proteksi tenaga kesehatannya sendiri, tapi juga untuk memproteksi pasien-pasien yang datang ke UGD. Jadi memang untuk beberapa kasus yang sifatnya gawat darurat, apabila memang mengalami gejala-gejala yang seperti tadi kita sudah diskusikan ya Bang, yang sudah kita bicarakan tadi, itu harus segera ke UGD supaya tidak sampai datang ke UGD malah sudah terlambat. Gitu. Itu malah nggak baik Bang. Jadi nggak boleh menunda ya Dok. Betul, ya? Karena memang yang saya dengar juga Dok, mereka lebih baik menahan diri di rumah daripada datang mengunjungi rumah sakit untuk berobat seperti itu Dok. Itu justru sifatnya bisa berakibat fatal ya Bang ya. Tidak baik ya Dok ya. Berakibat fatal, apalagi pasien-pasien yang sudah mengalami penurunan kesadaran, itu penurunan kesadaran masih ditunda-tunda terus, itu malah nggak baik gitu. Ya, jadi harus segera ketemu sama dokter ahlinya lebih tepat ke UGD dulu untuk penolongan pertama, lalu tidak di UGD kita konsulkan ke dokter spesialis yang di atas supaya dapat tata laksana lebih lanjut lagi. Iya, jadi kita tidak boleh menunda. Di mana di saat kita mengalami sakit gitu ya Dok ya, karena memang ini justru mengancam nyawa ya Dok ya. Di saat kita tunda bahkan lebih mengancam lagi ya Dok, karena kita tidak mendapatkan pertolongan dari dokter. Tapi sekali lagi untuk kasus-kasus yang sifatnya gawat darurat ya Bang ya, gitu ya Dok ya. Kasus-kasus seperti misalnya kayak tadi demam baru 1 hari tapi tidak ada gejala-gejala yang lain, misalnya yang berat, ya bisa ditunda sebenarnya kedatangannya ke UGD, ataupun kalau memang mau berobat ke dokter bisa berobat melalui klinik rawat jalan ataupun poliklinik begitu ya. Yang kasus-kasus gawat darurat tadi sudah kita bahas di awal. Baik Dok, kita masih tetap berbicara tentang COVID ya, yang sekarang ini sedang tren di mana-mana kayaknya COVID, di mana-mana COVID ya, itu sedang tren saat ini Dok. Ini kita berbicara pelayanan di rumah sakit Immanuel Dok. Pelayanan di rumah sakit Immanuel kita berbicara COVID nih ya Dok ya. Kita sebagai fasilitas kesehatan seperti dikatakan di awal, kita dekat jalan besar, kita di jantung kota gitu ya. Bahkan kita ini adalah rumah sakit rujukan ya, yang saya melihat dari mana-mana berobat ke rumah sakit Immanuel gitu loh. Sejauh mana, pertanyaan saya, sejauh mana protokol kesehatan dan sistem-sistem lain yang digunakan di rumah sakit Immanuel supaya si pasien itu satu aman untuk datang ke rumah sakit Immanuel dan mereka nyaman untuk berobat di rumah sakit Immanuel. Mungkin bisa dijelaskan Dok. Nah, atau ada program khusus buat pasien-pasien tertentu, bagaimana pasien itu datang ke rumah sakit tanpa datang ke rumah sakit Immanuel? Oh iya Bang. Oke Bang, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi seperti tadi yang sudah kita singgung yang sebelumnya ya Bang, memang kalau di rumah sakit kita, rumah sakit Immanuel, untuk protokol kesehatan menurut saya yang saya lihat sendiri itu sudah sangat-sangat baik Bang. Jadi semua lapisan tenaga kesehatan, baik itu kakak-kakak perawat, dokter maupun tenaga kesehatan yang lain, cleaning service dan sebagainya, itu sudah menggunakan protokol sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga PPI ya, atau pengendalian infeksi di Rumah Sakit Immanuel. Kita sudah menggunakan gaun, ya sudah menggunakan gaun. Tapi sekali lagi ini juga berbeda-beda ya Bang, tiap-tiap
bagian ya. Kalau di UGD dengan ruang rawat inap itu berbeda dengan di ruang isolasi ataupun misalnya di bagian yang lain. Jadi kita sudah menggunakan APD itu sesuai dengan protokol dan juga tempat-tempatnya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita menangani di ruang isolasi, ya kita sudah pakai APD yang level yang tinggi ya Bang ya, sudah pakai hazmat dan sebagainya yang seperti itulah ya. Tapi kalau misalnya seperti di UGD itu juga ada yang lain ya, APD yang lain kita juga menggunakan level 3. Kita sudah pakai masker 2 lapis juga, pakai N95, masker bedah seperti ini. Demikian juga di ruang rawat inap. Gitu, kita juga pakai APD level 3 juga. Jadi kita nggak sembarangan untuk ketemu dengan pasien gitu, karena sekali lagi kita proteksi untuk diri kita sendiri, yang kedua juga proteksi kepada pasien ataupun keluarga penunggu, supaya kita tidak saling menularkan ataupun tidak menjadi faktor penular juga gitu Bang, supaya sebisa mungkin pasien datang ke UGD tertangani dengan baik, tidak menambah penyakit yang lain ya, kasar ngomong seperti itu, bisa pulang sembuh dan ya bisa kembali dengan keluarga gitu juga. Tapi harapannya juga kita juga tidak menjadi faktor pembawa infeksi juga ya Bang, terutama infeksi COVID-19 ini sendiri untuk keluarga kita di rumah gitu. Nah terus tadi Abang ada pertanyaan sedikit nih yang nambahin lagi tadi yang khusus ya Bang. Iya, secara khusus untuk kenyamanan pasien, keamanan mereka, karena betul. Jangan sampai mereka sudah takut berobat, sama sekali tidak berobat gitu ya. Mungkin ada solusi, ada sistem yang Rumah Sakit Immanuel buat untuk penanganan pelayanan setiap pasien. Oke Bang, sedikit promosi. Promosi ya. Jadi kita di Immanuel ini ya ada namanya Imona. Jadi Imona itu Immanuel on Air. Sebenarnya ini adalah program baru ya Bang ya, program baru. Tapi kebetulan karena sudah ada pandemi COVID ini juga, ya ini harus segera dijalankan. Tapi sekali lagi untuk Imona ini atau Immanuel on Air ini sebenarnya itu adalah program yang dilakukan untuk pasien-pasien yang rawat inap ataupun pasien-pasien rawat jalan yang sifatnya sudah lama rutin gitu ya, yang dimana harus berobat rutin gitu. Betul Bang. Jadi ini bukan pasien-pasien baru ya sifatnya ya Bang ya. Jadi ini bisa konsultasi jadi lewat on air lah istilahnya. Jadi bisa lewat online lebih tepatnya kali dong ya. Online ya. Lewat WA ya, ada nomor telepon nanti mungkin Bang Pras bisa disebutkan. Itu nanti bisa konsultasi nanti dengan petugas yang di Imona itu sendiri. Nanti petugas di Imona akan menyampaikan ke dokter spesialis. Sekiranya tidak perlu ketemu dengan dokter, nanti bisa menggunakan resep. Nanti resepnya bisa ditebus, bisa dikirim lewat Gojek ataupun media-media yang lain ya, ataupun nanti yang berobat itu bisa datang ke sini untuk menebus sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ada pasien-pasien yang baru nih Bang, pasien-pasien baru mau berobat bisa apa enggak gitu. Kalau untuk sementara masih belum bisa. Belum bisa. Lama ya. Betul. Rutin ya. Tapi mereka bisa konsultasi Bang. Mereka bisa konsultasi untuk tanya-tanya tentang COVID gitu. Melalui telepon atau WA juga. WA juga boleh ya. WA juga. Jadi itu bisa tanya-tanya misalnya penularan COVID itu seperti apa, lalu pencegahannya seperti apa, ataupun tanya jawab seputar kesehatan itu juga bisa. Oke, baik. Itu tentang Imona ya Dok? Iya, betul. Oke, jadi saya juga sekalian promosi buat Rumah Sakit Immanuel tercinta ya tepatnya ya. Jadi dalam kondisi saat ini di mana COVID-19 ya, yang sangat trending saat ini, ternyata Rumah Sakit Immanuel bukan satu langkah lagi lebih maju saya bilangnya, sudah banyak langkah lebih maju ke depan, di mana Rumah Sakit Immanuel mengadakan satu program yaitu namanya Imona. Program yaitu namanya Imona. Imona itu adalah Immanuel on Air ya. Di mana setiap pasien-pasien, secara khusus pasien lama tentunya yang sudah rutin berobat ke Rumah Sakit Immanuel, boleh langsung melakukan tanya jawab ataupun menghubungi Imona melalui nomor WhatsApp 0811-794-5500, tepatnya di hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8.00 hingga pukul 13. Nah, nanti bagi para pendengar Radio Heartland sekalian bisa menghubungi sekali lagi nomor WhatsApp-nya 0811-794-5500. Nah, nanti para tenaga medis kami akan membantu ya untuk memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan para pasien. Nah, tentunya juga boleh menanyakan tentang seputar COVID, ya Dok ya. Menanyakan tentang pelayanan Immanuel di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Nah, jadi bagi para pendengar Heartland sekalian, boleh juga menanyakan seputar kesehatan yang sedang dialami saat ini, dan juga nanti akan dilakukan oleh petugas membantu pengurusan
pengulangan obat ya, dan juga pembayaran verifikasi dan bisa dilakukan dari rumah tentunya dokter. Betul. Dan juga Rumah Sakit Immanuel melakukan pengiriman obat apabila sudah menggunakan program Imona atau Immanuel Online. Wah, ini luar biasa sekali dok. Aku nggak tahu apakah rumah sakit lain sudah menggunakan hal seperti ini, tapi boleh saya katakan ini satu langkah yang ditempuh sama Rumah Sakit Immanuel. Bagaimana memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada pasien-pasien Rumah Sakit Immanuel. Begitu ya dok ya? Iya. Jadi pada hari ini sangat menarik sekali topik kita, di mana kita membahas tentang kasus kegawat daruratan. Nah, kita pada hari ini bersama dengan Dr. Alexander Diki. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Sudah sangat banyak sekali memberikan informasi kepada kita. Harapan kami semoga ini bermanfaat bagi kesehatan kita, bagi keluarga kita semua. Nah dok, ada yang mau disampaikan kepada heart listeners, kepada para pendengar radio Heartline sebelum kita tutup? Oke, ya, terima kasih dok. Jadi pesan saya tetap yang pertama, apabila mengalami keluhan-keluhan yang sifatnya kasus gawat darurat, contohnya tadi yang sudah saya sebutkan seperti serangan misalnya nyeri dada ataupun sesak napas yang berat, perdarahan yang sifatnya masif ataupun banyak, itu tidak boleh ditunda kedatangannya ke UGD. Jadi jangan takut untuk datang ke UGD. Di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Immanuel sudah menetapkan protokol sesuai dengan apa yang harus kita lakukan, sudah melakukan protokol sesuai dengan tempatnya. Kita sudah mengantisipasi sedemikian rupa supaya pasien ataupun keluarga pasien aman, demikian juga kami juga aman. Lalu saya tidak lupa untuk juga mengingatkan, jangan pernah lupa untuk 3M ya bang. Yang pertama untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terakhir adalah memakai masker. Gitu. Oke. Iya, demikianlah bincang-bincang kita kali ini bersama Dr. Alexander Diki dari Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar radio Heartline sekalian. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dalam masa pandemi sekarang ini, kami himbau bagi kita semua untuk selalu menggunakan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan jaga jarak. Saya Frans Simajuntak, mohon undur diri dari ruang dengar heart listener sekalian. Rumah Sakit Immanuel melayani semua, mengasihi semua. Tuhan Yesus memberkati.